dengan mengetahui sifat Allah, dengan mengetahui perbuatan Allah, akan semakin tumbuh pula rasa cinta. Dan itulah yang akan menggerakkan dia untuk senantiasa mentaati Allah. Sehingga dengan seperti itu akan terjadi kemaslahatan yang ada di dunia ini dengan cara mentaati Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi berilmu tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah adalah merupakan ilmu agama yang paling agung. Fama'rifatuhu ajallul ma'arif, maka mengenal Allah adalah seutama dan seagung-agungnya pengenalan. Wa iradatu wajhi ajallul maqasid, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah adalah tujuan yang paling agung daripada mengharapkan keridhaan makhluk. Karena mengharapkan keridhaan makhluk ya akhi bahrun la sahilalah, bagaikan lautan yang tak pernah ada pantainya. Mengharapkan keridhaan makhluk ya akhi hanya akan menghancurkan hidup kita ini, bahkan merusak agama ini. Tapi ketika seorang hamba mengharapkan pahala Allah, mengharapkan keridhaan Allah melebihi daripada keridhaan makhluk, dia akan berjalan untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan keluarganya, masyarakatnya, negaranya. Wa ibadatuhu asyraful a'mal. Demikian pula beribadah kepada Allah menjadi sebuah amalan yang paling mulia. Wa sana'u alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa madhihi, yang menyanjung Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Demikian pula memuji dan memuliakannya. Asyraful aqwal adalah perkataan yang paling mulia. Wadzalika asasul hanifiyyati millati Ibrahim, dan itu adalah fondasi Hanifiyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berfirman kepada Rasulnya dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, agar engkau ikuti millah Ibrahim yang lurus, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Doa ini, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Kami masuk di waktu pagi di atas fitrah Islam, di atas millah ayah kita Ibrahim, hanif, menjadi seorang muslim, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ini adalah hakikat syahadat la ilaha illallah. Dan di atasnya lah tegak agama Islam. Tidak ada agama selain milik Allah selain agama Islam. Dan Allah tidak akan terima dari seorang pun yang beragama selain Islam. Seluruh nabi agamanya Islam, akan tetapi dengan kedatangan Nabi Muhammad, maka tidak ada Islam yang diterima kecuali Islam yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Famahabbatuhu ta'ala, jadi kata beliau, mencintai Allah, bal kaunuhu ahabba ilal abdi min kulli ma siwahu alal itlaq, bahkan ia mencintai Allah itu harus lebih dicintai oleh hamba dari seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Min a'zami wajibatid din, itu adalah merupakan kewajiban agama yang paling agung, yang paling besar. Wa akbari usulihi, dan usul pokok-pokok agama yang paling besar. Wa ajalli qawaidihi, dan kaidah-kaidahnya yang paling agung. Maka barang siapa yang mencintai bersama Allah makhluk seperti ia mencintai Allah,
maka itu adalah kesyirikan yang Allah tidak akan ampuni dan tidak akan diterima amalannya. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, betapa cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhi, cinta kalau sudah sampai kepada derajat ya dia mencintai makhluk seperti ia mencintai Allah, maka pada waktu itu ia telah jatuh kepada kesyirikan, menjadi sebuah cinta yang membawa kepada kesengsaraan. Cinta memang fitrah manusia untuk menyukai sesuatu. Akan tetapi rasa suka itu ya akhi harus dibatasi dengan syariat kita yang mulia. Wa idza kana al-'abdu la yakunu min ahli al-iman hatta yakuna 'abdan lillah. Apabila seorang hamba itu tidak menjadi ahli iman sampai ia menjadi hamba bagi Allah, ya, dan Rasulnya lebih ia cintai dari dirinya, dari keluarganya, dari anak dan ayah, dari anak dan orang tuanya, bahkan dari seluruh manusia. Wa mahabbatuhu taba'un li mahabbatillah, sedangkan mencintai Rasul itu mengikuti cinta kepada Allah. Fama dhannu bi mahabbatihi subhanah, maka bagaimana kiranya ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mencintai Rasulullah SAW demikian, bagaimana seharusnya ya tentu lebih besar lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, yang mengandung kesempurnaan cinta kepada Allah, demikian pula kesempurnaan pengagungan dan ya, perendah dirian kepadanya. Sehingga ya untuk tujuan inilah Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab, Allah mensyariatkan syariat-syariat, dan di atas inilah ya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan pahala dan siksa, dan di atas ini pula surga dan neraka diciptakan. Dan manusia pun terbagi menjadi dua, ada yang buruk, yang nasibnya buruk, dan ada yang berbahagia. Sebagaimana Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, maka cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, demikian pula ya rasa takut kita kepada Allah tidak boleh serupa ya dengan makhluk. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Dia wajib mengimani bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena Allah itu zat yang maha sempurna. Kesempurnaan Allah telah sampai kepada puncaknya. Sempurna dalam perbuatannya, sempurna dalam namanya, sempurna dalam sifatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena mempunyai kesempurnaan yang luar biasa, dialah Allah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan sesembahan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu pun, berarti cinta kita kepada Allah tidak boleh serupa dengan cinta kita kepada makhluk. Rasa takut kita kepada Allah tidak boleh serupa dengan rasa takut kepada makhluk. Bahkan cinta kita dan takut kita kepada Allah melebihi daripada rasa cinta dan takut kita kepada makhluk. Berbeda dengan makhluk ya akhi. Kalau Allah, semakin kita takut dari Allah, kita ini malah semakin dekat kepada Allah. Dan semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dan kasih sayangnya. Ya, adapun makhluk, kalau kita takut dari makhluk, tentu kita akan merasa tidak aman darinya. Kita akan berusaha lari darinya. Sedangkan kalau Allah, semakin engkau takut kepada Allah,
justru engkau malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin Anda merasakan kebahagiaan ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk biasanya dia itu ditakuti, kenapa? Karena kezalimannya, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ditakuti oleh makhluk, kenapa? Karena keadilannya dan kewibawaannya. Ya. Kita takut sama makhluk yang dia itu Masya Allah zalim, lalim, badannya gede, yang suka mukulin orang. Wah, ini takut kita. Tapi ketika kita takut kepada Allah, bukan karena takut karena Allah itu zalim kepada hambanya, akan tetapi karena keadilannya, ya, yang karena keras siksanya terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya, sehingga menyeret hamba, ya, kepada cinta kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula cinta. Fa inna mahabbatal makhluk idza lam takun lillah fa hiya 'adzabun lil muhibb wa wabalun 'alaih. Karena sesungguhnya, kata beliau, mencintai makhluk kalau bukan cintanya karena Allah, maka itu berubah menjadi azab buat orang yang mencintainya. Ya. Dia akan merasakan rasa sakit dalam hatinya, melebihi daripada kelezatan yang ia rasakan ketika ia mencintainya. Bahkan tatkala ia semakin jauh dari Allah, semakin rasa sakit dan rasa azab itu semakin besar dalam hati seseorang hamba. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. هذا إلى ما في محبتي من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك إما لمزاحمة غيرك من المحبين له وإما لكراهته ومعادته لك وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك وإما لغير ذلك من الآفات. Ya, terkadang kalau ada orang Masya Allah sangat cinta kepada sesuatu, terkadang yang dia cintai itu berpaling darinya, atau berbuat yang ia tidak sukai kepadanya, atau tidak menepati janjinya, atau ada orang lain yang lebih ia cintai darinya, atau karena ia tidak suka kepadanya, atau ia lebih sibuk darinya ya, untuk mengurus kemaslahatannya, dan yang lain-lainnya, sehingga akhirnya orang yang mencintai sesuatu ya bukan karena Allah, hatinya akan terkena adab, ya, sakit dan yang lainnya. Wa amma muhabbatur rabb fa sya'nuha ghairu hadha sya'an. Adapun cinta kepada Allah tentu ya akan berbeda. Fa innahu la syai'a ahabbu ila al-qulubi min khaliqiha wa fatiriha. Karena ya akhi, kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh hati seorang hamba dari Allah yang menciptakan dirinya. Karena ia adalah ilahnya dan sesembahannya, wali dan maulanya, Rabb dan pengatur serta pemberi rezeki kepadanya, yang mematikan dan menghidupkannya. Sehingga hati ya sangat rindu untuk mencintai Rabbnya. Hati ketika terkena azab ataupun terkena kepedihan karena ia cinta kepada selainnya, ia akan berusaha memberontak. Ia ingin lari karena ia tahu itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Namun ketika hati itu telah mencintai Rabbnya, ia pun akan berbahagia karena ia tahu dialah Rabb Allah, Rabbnya, pengaturnya, pemberi rezekinya, yang menghidupkan dan mematikannya. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوة القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. Maka mencintai Allah itu ya akhi, ya kenikmatan buat jiwa. Ya, mencintai Allah adalah kenikmatan untuk jiwa, kehidupan untuk roh, kebahagiaan, kegembiraan untuk hati. Ia adalah makanan pokok hati manusia, bahkan cahaya bagi akal, bahkan penyejuk pandangannya,
dan apa yang memakmurkan batinnya. Ya Allah, ketika seorang hamba mencintai Allah, hatinya akan merasakan kenikmatan. Hatinya hidup. Dia senantiasa bergembira, tidak pernah merasakan rasa sedih, gelisah. Ya, karena sesungguhnya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ketika hati itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ia akan terbebas dari kungkungan syahwat. Ketika hati itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Bahkan akalnya pun akan tersinari dan matanya pun menjadi sejuk. Falaysa 'indal qulubis salimah wal arwahit thayyibah wal 'uquliz zakiyah ahla wala aladh wala atyab wala asar wala an'am min mahabbatihi wal ansi bihi wasyauqi ila liqa'ih. Ya. Hati yang selamat, tidak ada pada hati yang selamat, demikian pula roh yang thayyib, akal yang bersih. Tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih thayyib, tidak ada yang lebih menggembirakannya dari mencintai Allah, ya, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhi, kemanisan yang didapati oleh seorang mukmin dalam hatinya itu melebihi segala macam kemanisan. Kenikmatan, ya, ketika mencintai Allah yang ia hasilkan itu lebih sempurna dari seluruh kenikmatan. Kelezatan yang ia raih ketika ia mencintai Allah itu di atas seluruh kelezatan. Makanya barang siapa yang Allah itu lebih ia ketahui, dia lebih mengetahui nama Allah, lebih mengetahui sifat Allah, dia lebih mengharapkan Allah, dia lebih mencintai Allah, dan ia lebih dekat kepada Allah, maka ia akan mendapati rasa manis dalam hatinya tersebut. Mungkin tak akan bisa diungkapkan oleh hatinya. Ya, saking indahnya dalam hatinya, kebahagiaan itu begitu sangat, ya, memenuhi jiwanya. Ketika ia betul-betul telah merasakan manisnya iman dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia sendiri tak bisa mengungkapkan kebahagiaan itu. Wa mata dzaqal qalbu dzalik. Kapan saja hati itu merasakan yang demikian, lam yumkinhu an yuqaddima alaihi hubban li ghairihi. Maka pada waktu itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk lebih mendahulukan cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdada hubban wa izdada lahu ubudiyatan wa dhullan. Ya, setiap kali bertambah rasa cintanya kepada Allah, tentu akan bertambah juga ibadah dia, rasa rendah dia, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya akhi, hati manusia tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah lurus, dan tidak akan pernah merasa kenikmatan. Ia tidak akan merasakan kebahagiaan dan kelezatan. Ia tidak akan pernah merasa tenang kecuali dengan beribadah kepada Rabb-Nya. Itu adalah hati manusia. Makanya ya akhi, orang yang paling sengsara hatinya adalah orang yang kufur kepada Allah. Hidupnya tak pernah merasakan ketenangan. Ya, walaupun dia menghasilkan seluruh kelezatan konglomerat, Masya Allah, bisa beli apa saja, duitnya banyak, akan tetapi ketika ia mencintai selain Allah, dia kufur kepada Allah, ia tidak akan pernah merasa tenang. Ya, bahkan tidak akan menambahkan kepadanya kecuali apa? Kecuali kefakiran dan kegelisahan. Fallahul musta'an wa alaihi tiklan. Maka betapa butuhnya seorang hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa urgennya bagi seorang hamba untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tatkala rasa cinta kepada Allah telah betul-betul mengakar dalam hati seseorang,
telah menjadi kokoh dalam hati seseorang, maka akan mengeluarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallah, sahih. Ya, ketika hati seorang hamba itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah, dan cinta Allah itu sudah mengakar kuat dalam hatinya, ia akan mengingkari segala macam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila sebaliknya, akan sebaliknya pula. Dan alhamdulillah, akhi a'azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak ada seorang mukmin pun kecuali dalam hatinya ada cinta kepada Allah. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia akan merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Dia merasa nikmat dengan mengenal Allah. Dia merasa lezat, merasa bergembira ketika berzikir kepada Allah. Dan dia pun akan senantiasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Dia ingin sekali dekat dengan Allah, walaupun ia tidak merasakan hal itu. Ya, ketika ia disibukkan hatinya dengan yang lainnya. Tetap, ya, fitrahnya itu mengharapkan dan menginginkan itu. Tetap seorang mukmin, ya, dalam hatinya itu ingin senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kekuatan dan kelemahannya atau bertambah dan kekurangannya itu sesuai dengan kekuatan iman dan kelemahan iman. Sesuai dengan tambahan dan kekurangan iman tentunya. Ya, semakin bertambah keimanannya, semakin dia itu Masya Allah, ya, mencintai Allah, semakin merasa tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, ya, semakin merasa indah ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, ketika dilantunkan ayat-ayatnya, ya. Tapi semakin lemah imannya, ya semakin pula, ya, kurang cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi a'azani Allah wa iyyakum, ya, barang siapa dan kapan saja seorang hamba tidak menjadikan Allah sebagai tujuan keinginannya, tidak menjadikan Allah sebagai yang ia cintai, yang dia harapkan, maka ia belum merealisasikan syahadat la ilaha illallah. Ya. Orang yang seperti ini tentu akan terkena kekurangan, aib dan kesyirikan sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan kadar yang disebutkan tadi. Dia pun pula harus mendapatkan apa? Ya, azab, kesengsaraan, kepedihan dalam hati, sesuai dengan apa yang yang terdapat dalam hatinya tersebut. Semakin jauh dia dari Allah, semakin dia tidak mau mengenal Allah, semakin dia jauh daripada agama Allah, tentu akan semakin besar, ya, rasa pedih dalam hati itu, kesengsaraan dan azab yang akan dirasakannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Walau sa'a fi hadzal matlubi bi kulli tariqin wastaftaha min kulli babin walam yakun musta'inan billahi mutawakkilan alaih. Kalaulah seorang hamba berusaha, ya, dengan seluruh tenaga dia dan dari seluruh jalan, bahkan seluruh pintu ia ambil, tapi ia tidak pernah minta tolong kepada Allah. Dia tidak pernah bertawakal kepada Allah, tidak pernah merasa butuh, ya, untuk meraihnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah, maka orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan dan tidak akan pernah meraih apa yang ia cari tersebut. Ya. Kenapa? Karena semua dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak akan jadi, kalau tidak maka tidak akan jadi. Maka tidak ada yang bisa menyampaikan kepada Allah, ya, kepada apa yang dicari oleh seorang hamba, ya, kecuali dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza urifa hadza, maka ya kalau sudah diketahui ini, fal abdu fi hali ma'siyati wa ishtighalihi anhu bi syahwatihi wa ladzatihi takunu tilka al-ladzatu wal halawatu al-imaniyah qad istatarat anhu wa tawarat aw naqasat aw dhahabat. فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينها وبينه بوجه ما. Seorang hamba ketika ia berbuat maksiat, ketika ia lebih menyibukkan dirinya dengan syahwat dan kelezatannya,
ya, maka akan menyebabkan apa? Kelezatan iman, manisnya iman itu akan tertutupi, atau akan berkurang, atau bahkan mungkin hilang sama sekali. Sebab kalaulah kemanisan iman itu ada secara sempurna dalam hatinya, tentu ia tidak akan mendahulukan kelezatan dan syahwatnya. Ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini merupakan sebuah kaidah yang agung, di mana ya, semakin seseorang lezat dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah, dan semakin hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, tentu ia akan lebih mendahulukan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin berkurang pula hal itu, dan semakin terkadang kemanisan iman dan kelezatan itu tersembunyi oleh syahwat-syahwat yang ia ikuti tadi. Fa ilallahil mushtaka. Walihada, kata beliau, oleh karena itulah, tajidul abda idza kana mukhlishan lillah muniban ilaih mutma'innan bidzikrih mushtaqan qalbuhu ila liqa'ih munsarifan an hadhil muharramat. Oleh karena itulah kamu dapati seorang hamba kalau betul-betul ikhlas karena Allah, dia kembali kepada Allah, dia merasa tenang dengan berzikir kepada Allah, dia merasa rindu hatinya kepada bertemu dengan Allah, tentu ia akan berpaling dari keharaman-keharaman tersebut. Ia tidak akan menengok kepadanya, ia tidak akan melirik kepadanya. Ya, dia memandang bahwa mengganti cinta itu, ya, dia menggantinya dengan sesuatu yang rendah itu adalah sesuatu subhanallah yang sangat merugikan. Bagikan seseorang mengganti minyak wangi misik dengan tinja kotoran hewan. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka berusahalah setiap kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Kenali Allah. Ya, kenalilah Allah. Semakin Anda kenal kepada Allah, akan semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Indonesia dia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Demikian pula kepada Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Akhal Islam, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jiwa itu ada 3 macam. Ada jiwa yang merasa tenang kepada Rabb-Nya. Nafsun mutmainnah ila rabbiha. Ya, nafsun mutmainnah, jiwa yang merasa tenang kepada Rabb-Nya adalah jiwa yang paling mulia dan yang paling bersih. Yang kedua adalah jiwa yang mujahidatun sabirah, yang senantiasa berjihad dan sabar, ya, guna mengikuti dan menjauhi perintah, menjauhi larangan Allah dan mengikuti perintahnya. Dan yang ketiga adalah jiwa yang terfitnah dengan syahwat dan hawa, dan ini adalah jiwa yang buruk, di mana ia akan mendapatkan kepedihan, azab, dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tertutup darinya. Na'udzubillah. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka setiap kita tentunya berharap dan terus berusaha nas'a wa nas'a untuk menjadikan jiwa kita ini nafsun mutmainnah. Kalaupun tidak bisa, maka nafsun mujahidatun sabirah, jiwa yang berusaha untuk mujahadah, yang berusaha untuk sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggalkan syahwat. Dan jangan sampai kita termasuk jiwa yang ketiga, jiwa-jiwa yang terfitnah dengan syahwat dan hawa nafsu, yang itu merupakan jiwanya orang-orang yang busuk, yang buruk, yang ia akan kelak mendapatkan azab dan kepedihan dan kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, ini adalah merupakan kesempatan kita untuk introspeksi diri kita. Ana, antum semua, ya tidak ada bedanya dalam hal ini. Kita semua adalah hamba Allah
kita semua sedang menuju suatu tujuan yang kita harapkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, ya, berharap agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa kita ini bersih, sehingga Allah yang memasukkan kita kepada surga yang kita dambakan dan kita cita-citakan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Naam. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi antum yang mau bertanya di line telepon 8236543 secara langsung atau melalui pesan singkat di nomor 0888763110, dan kami mengharapkan pertanyaan sesuai tema yang dikaji. Kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Abu Hansa di Cibarusah. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk merealisasikan cinta kita terhadap Allah adalah kita takut terhadap dosa-dosanya gitu. Terus terkadang kita itu sudah tahu hal perbuatan yang akan menimbulkan dosa. Tapi terkadang juga nafsu kejahatan kita itu lebih besar daripada cinta kita terhadap Allah. Artinya nafsu kejahatan itu mengalahkan terhadap kita, sehingga kita itu melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dosa gitu Ustaz ya. Terus bagaimana untuk meredam hal seperti itu? Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu akhi azani Allah wa iyyakum, sudah dijelaskan sebetulnya tadi bahwa semakin besar rasa cinta hamba kepada Allah dan rasa takut dia kepada Allah, akan semakin mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya dan syahwatnya. Dan semakin sedikit rasa cinta dan rasa takut dia kepada Allah, ia akan semakin tidak mampu ia untuk mengalahkan rasa takut, syahwat dan hawa nafsunya tersebut. Maka pada waktu itu seorang hamba harus berusaha terus memupuk rasa cinta dia dengan banyak-banyak beramal soleh dan banyak-banyak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mempelajari ayat-ayat Allah, senantiasa membaca Al-Quran, sehingga ketika dia itu semakin dia banyak membaca Al-Quran, dia semakin banyak berzikir kepada Allah, dan semakin dia mengenal Allah, mempelajari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya semoga semakin bertambah pula ya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa cinta dia kepada Allah. Dan itu adalah merupakan tameng yang paling kuat bagi seorang hamba ketika ia mampu untuk mengenal Allah dan dapat melawan syahwat dan syubhatnya. Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Bapak? Dari Pak Sarif ke Cimanggis nih. Pak Sarif, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau tanya, sebetulnya pertanyaan ini untuk kasus yang kemarin tapi nggak kebagian masuk ya. Ini Ustaz ya. Bolehkah kita ikuti pengajian ahli bidah, tapi untuk sekedar silaturahmi dengan tetangga atau kawan-kawan dekat gitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhwal Islam, hati manusia itu lemah. Dan hati manusia itu mudah untuk menerima syubhat. Ya. Maka kewajiban seorang hamba adalah menyelamatkan dirinya dan lari dari berbagai macam perkara yang bisa mengotori dan merusak hatinya tersebut. Tentu kebersihan agama kita dan keselamatan agama kita itu lebih besar dari hanya sebatas kita bertemu dengan teman-teman kita dan bersilaturahmi dengan mereka. Karena toh ya, bersilaturahmi dan bertemu dengan mereka itu bisa kita adakan pada kesempatan yang lainnya. Tidak harus kita ketika sambil ikut dengan pengajian yang kita tahu bahwa itu adalah dipenuhi dengan bid'ah yang itu merupakan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kalau bertemu di situ ada kemaslahatan dan mafsadah. Kaidah syariat mengatakan kalau bertemu dalam suatu perkara di situ ada maslahat, di situ ada mafsadah, maka kita lihat mana yang lebih besar mafsadahnya dan mana yang lebih besar maslahatnya. Ya, duduknya kita di majelis di majelis bid'ah atau yang diajarkan padanya bid'ah, itu justru akan merusak agama kita, akan kita mendengar syubhat yang ada. Allahumma kecuali
antum mempunyai keilmuan yang dalam, mampu untuk menolak syubhat. Duduknya antum di situ dalam rangka ingin membantah syubhat-syubhat yang ada, meluruskan kepada manusia ya tentang pemahaman yang sahih, maka tidak mengapa, tapi itu dengan syarat ya antum kuat keilmuannya dalam dan mampu untuk menolak syubhat-syubhat tersebut. Ya. Jadi jangan dicampur adukan antara hak dengan kebatilan. Ya, silaturahmi betul hak. Ya, tapi masalahnya duduk kita di majelis bid'ah, perkara-perkara yang disampaikan padanya terkadang perkara-perkara yang tidak pernah dianjurkan Rasulullah, tidak pernah dicontohkan dan bahkan dinyatakan oleh para ulama Islam itu sebagai sebuah bid'ah. Ya, ini sama saja kita mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil, fataktumul haqqo wa antum ta'lamun." Ya, jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, akibatnya kamu akan menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kamu tahu itu hak. Naam. Ya, kita angkat kembali dari penelpon. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Bagi Anda yang mau menanyakan permasalahan atau pertanyaan melalui line telepon di 8236543, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau nanya, kalau hukumnya arisan gimana ya Ustaz? Sama apa? Hukum arisan tapi dengan cara dikocok. Iya. Ya, arisan diperbolehkan, Bu. Ini ini fatwa para ulama besar. Seperti fatwa ya Hayat Kibar Ulama Saudi Arabia bersepakat bahwa arisan itu hukumnya boleh-boleh saja dan itu tidak judi. Adapun dikocok di situ tidaklah sama dengan lotre. Sebab dikocok itu hanya sebatas untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan terlebih dahulu. Allahumma kecuali ada orang yang pengen dapat duluan, tapi dengan syarat dia harus bayar dengan bayaran yang lebih. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ya, berkaitan dengan arisan, Ustaz, ada pertanyaan via streaming, Ustaz, via chatting dari pendengar kita di radio streaming. Bagaimana arisan dengan ibadah haji, Ustaz? Apakah boleh kita mengikuti arisan untuk melaksanakan ibadah haji? Akhi, arisan ibadah haji dan ibadah haji itu setahun sekali. Kalau antum kumpul 10 orang atau di 20 orang, berarti antum dapat terakhir 20 tahun yang akan datang. Dan kalau antum ini sudah punya kemampuan, pergi saja. Maka arisan seperti arisan haji itu lebih baik tidak perlu kita ikuti ya, karena ini syibhu penyanyian waktu yang sangat panjang sekali. Ya Allah, walam ajal kita belum tentu kita sampai kepada itu. Nah, dari penelpon kembali kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Bekasi. Silakan. Afwan mau nanya, Ustaz, dalam perkumpulan RT gitu ada simpen pinjam, tapi disarankan ada lebihnya setelah dikembalikan gitu kan. Itu boleh nggak kita menyarankan bahwa dikembalikan itu dengan tidak ada ketentuan gitu loh, atau sebaiknya saya nggak usah datang dalam pertemuan itu? Simpan pinjamnya ada bunganya nggak, Bu? Ya, jadi dia menentukan tadinya misalnya pinjam 10.000 baliknya 10.500 rupiah misalnya gitu kan. Tapi tadinya saya mau menyarankan apa tidak usah ditentukan besarnya, selonggarnya dia gitu kan, atau sebaiknya saya nggak usah ikut dalam pertemuan itu gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata para ulama, kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan maka itu riba hukumnya. Kalau misalnya ditentukan di awal, bahkan tidak ditentukan tapi disyaratkan harus ada tambahan, ya udah ya, kalau Anda minjem duit 10.000, terserah, yang jelas harus ada tambahannya. Terserah Anda ya, mau 10.500 kayak, mau ditambahnya mau 1.000 kayak, mau 5.000, terserah deh. Kemudian diberi namalah tambahan tersebut dengan nama yang indah, misalnya di infak gitu loh. Ya, terkadang begitu. Ini termasuk hilah syaitaniyah. Ya, ada orang memberikan pinjaman, nanti kalau dikembalikannya ya 1.000, misalnya minjem duitnya 100.000, dikembalikannya 120.000, 20.000 lagi untuk infak ya. Nah, dia namakan itu dengan istilah yang
mentereng gitu infak, padahal itu adalah riba. Iya. Apapun namanya, ya, mau disebut infak kayak apa, kayak jelas ini merupakan infak, ya, bukan di atas yang hak, tapi ini infak kebatilan. Maka haram kita mengikuti, ya, yang seperti ini, karena sesungguhnya riba, kata Rasulullah, 1 dirham riba itu sama dengan 36 pezina. Ya, 1 dirham riba sama dengan 36 pezina. Dan riba itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hatilah dari yang namanya riba ini. Dalam masalah simpan pinjam tidak boleh kita ini, ya, mengharapkan keuntungan. Nah, bagi Anda yang mau bertanya kami persilahkan di 8236543. Nah, kita beri kesempatan bagi yang telah mengirimkan via SMS. Ustadz, langkah-langkah apa sajakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan kecintaan seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla? Terima kasih jawabannya. Langkah yang pertama, Anda menuntut ilmu dulu. Karena kita tidak tahu perkara yang dicintai oleh Allah kecuali dengan ilmu. Terkadang seorang hamba mengira dengan pemikirannya dan ra'yunya bahwa itu adalah sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Ternyata malah mendatangkan kemurkaan dari Allah. Maka, ya, langkah yang pertama yang harus kita, ya, jalani adalah datang ke majelis ilmu yang di situ dibacakan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya, sehingga dengan ilmu itu kita pun tahu mana yang bisa mendatangkan cinta Allah dan mana yang menjauhkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua, mengikhlaskan amal kita lillahi jalla wa ala. Ya, dengan cara mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan keridhaan manusia. Langkah ketiga adalah dengan cara mutaba'atur Rasul, senantiasa berusaha untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah? Sesuai tidak ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin seorang hamba itu sesuai dengan praktek dan contoh Rasul, dia akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakan hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan cintai kalian. Niscaya Allah akan cintai kalian kalau kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kita jalani agar Allah cinta kepada kita. Naam. Taib. Masih dari pesan singkat. Ustadz, saat ini semangat belajar dan ibadah ana sedang menurun. Bahkan sholat pun jarang terasa nikmat. Ana sangat disibukkan dengan suami dan rumah tangga. Sepertinya cinta ana ke suami dan mengurusi rumah tangga melalaikan ana di dalam beribadah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Terus apa yang Anda inginkan? Menjadi pendeta di biara-biara, khusus terus beribadah kepada Allah begitu? Lah, ini tidak benar. Iya. Harus diketahui, ya ukhtal muslimah, sesungguhnya, ya, tugas seorang istri di sisi Allah besar pahalanya. Ya, ketika anti berbakti kepada suami anti, mengurus rumah tangga suami dengan penuh, ya, keikhlasan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula mengurus anak-anak, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang sahabiat dia bertemu dengan Rasulullah bertanya kepada sahabiat itu, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana, ya, kedudukan kamu di mata suamimu itu? Ya. Maka sahabiat itu berkata, "Aku senantiasa mentaatinya, hai Rasulullah, kecuali kalau aku tidak mampu." Kata Rasulullah, "Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Ya, lihatlah oleh kamu bagaimana kedudukanmu di mata suamimu itu. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya seorang istri dengan cara mentaati suami, dengan cara mengurusi rumah tangga, itu adalah merupakan sebuah kesempatan emas bagi dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ia beribadah kepada Allah, berusahalah mohon kepada Allah supaya diberikan dan ditambahkan kekhusyuan. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Jadi jangan kita tertipu. Kok saya dengan mengurusi rumah tangga jadi saya enggak khusyuk ini dalam salat. Kok saya enggak ini. Lah, ini ya waswas syaitan. Semua ini adalah waswas syaitan. Ya, terus kita laksanakan aktivitas, ya, untuk sebagai seorang istri yang salihat,
dan kita terus berharap kepada Allah, memohon agar diberikan tambahan kekhusyuan di dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terus kekuatan dan istiqamah di atas jalan yang hak. Naam. Naam. Kemudian kita angkat kembali dari penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon dikecilkan radionya atau agak jauh dari radio monitornya, Pak. Dari Mohon agak jauh, Pak, atau dikecilkan radionya, feedback, Pak. Sudah? Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini saya pernah ngajak teman untuk sholat. Dia bilang jawabannya, saya belum dapat hidayah katanya. Kenapa, Pak? Karena belum dapat hidayah nggak mau sholat gitu. Saya belum dapat hidayah katanya, saya belum mau sholat. Itu gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang memperolok agama Allah. Dia ridha dirinya untuk tidak mendapatkan hidayah. Dia senang kalau hatinya dia tidak mendapatkan hidayah. Ya. Orang yang berharap dan mengetahui tentang hakikat hidayah tidak akan berkata seperti itu. Ya. Seorang hamba tidak boleh berkata begini, nanti deh kalau sudah dapat hidayah. Nah, nanti kapan? Ya, sampai ajal menjemput? Ataukah sampai azab Allah itu menimpa kita? Ya, ketika nyawa sudah di tenggorokan, sudah tidak bermanfaat lagi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita nasihati dengan nasihat yang baik. Ya. Akhi, a'azakallah, Anda berkata Anda belum dapat hidayah. Ya. Maka sampai kapan Anda mendapatkan hidayah? Kalau dia menjawab, ya sampai Allah memberikan hidayah kepada saya. Bagaimana kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadamu? Karena kamu tidak mau dan enggan untuk mendapatkan hidayah. Dan kamu pun mati di atas perkara yang Allah tidak sukai. Dan kemudian mendapatkan azab Allah yang pedih. Na'udzubillah. Ya. Mungkin dia kira ya hidayah itu kayak makanan kali. Ya. Allahul musta'an. Yang jelas, akhi azakallah, seorang mukmin ya yang dia cari adalah hidayah. Seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ya barang cariannya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini harus dikasihani. Ya, kita ini melihat kepada dia dengan mata rasa kasihan. Iya. Ya, sebagaimana kita ini dahulu mungkin seperti dia tidak mendapatkan hidayah, kemudian Allah berikan kepada kita hidayah, ya kita pun harus kasihan kepada orang ini. Coba ya, berikan kepada dia pengertian tentang hidayah hakikatnya dan kenikmatan kita mendapatkan hidayah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Naam. Baik. Dari penelpon kembali kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Ini dari Ibu Dina dari Ciledug. Silakan. Ini Pak Ustadz, saya tuh kan baru mendengar Majlis Salat itu ya Pak ya, iya, dari Radio Roja. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah tuh saya tuh masuk gitu, maksudnya ngerti gitu. Tetapi saya sekarang masih belajar Al-Quran di guru saya yang masih menjalankan yang itu bid'ah gitu. Bolehnya Pak Ustadz itu saya masih masih belajar Al-Quran gitu. Belajar Al-Quran maksudnya tajwid, Bu? Iya, jadi di tajwidnya juga akidah begitu. Biasa sholawat gitu masih dijalankan. Oh, semuanya ya? Iya. Saya kan tapi setelah saya mendengar Roja gitu, ternyata ini yang benar nih menurut saya begitu. Iya. Tapi saya sendiri ahli sunnah wal jamaah dari dulu Pak Ustadz. Tapi daerah saya tuh di puncak masih penuh dengan bid'ah gitu. Iya. Nah, untuk Ciledug gimana tuh Pak Ustadz? Pak Ustadz yang itu dari salaf gitu datang apa ke daerah Ciledug gitu, biar saya kalau belajar Al-Quran atau belajar agama Islam yang Ciledugnya di mana Ibu? Itu di mana? Di sini Pak, di sesudah Kebayoran tuh. Kan langsung pasar Ciledug. Iya. Saya sendiri orang Sunda dari Bogor gitu, dari itu tapinya tinggalnya di sini. Iya, gitu. Sudah Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama Ibu, kita berusaha untuk betul-betul
menyelamatkan diri kita dan hati kita dan agama kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka selamatkan diri kita dengan cara bagaimana? Pertama, di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita ini menuntut ilmu kepada yang kita ketahui bahwa ia telah mengajarkan perkara-perkara yang bid'ah. Karena itu akan bisa merusak agama kita. Dan Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan demikian, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu minas sigar, kata Rasulullah. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari sigor. Kata Abdullah bin Mubarak, sigor itu adalah ahli bid'ah. Jadi, ia menuntut ilmu kepada orang yang kita ketahui bahwa dia itu mengajarkan bid'ah, ya, maka itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Dan ini dengan ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin dan para ulama Islam dari zaman ke zaman. Jadi anjuran saya kepada ibu, kalau misalnya ada ustadz atau guru lain yang bisa mengajarkan, yang kita tahu dia betul-betul ahlus sunnah wal jamaah, lebih baik kita yang ngaji kepada yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah saja. Adapun tentang informasi mengenai ustadz kajian yang di Ciledug, coba nanti saya mau lihat lagi teman-teman, karena yang di sana itu kayak sepertinya ada deh, cuman saya lupa siapanya. Mungkin ibu nanti bisa menghubungi ke nomor telepon yang lain ya. Iya, di info ya. Terima kasih untuk ibu yang di Ciledug. Kita angkat pertanyaan dari Al-Akhfatoni di Jepang, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan gambaran bagi hasil yang syar'i yang sesuai dengan syariat. Bagaimana jika saya mempunyai uang, lalu saya serahkan kepada orang yang memiliki usaha, dia sendiri juga punya modal milik sendiri, dan melakukan usaha uang saya sekedar urun untuk menambahkan modal, dan saya diberi bagian keuntungan. Bagaimana hal ini? Apakah boleh? Dari sudut pandang mirip-mirip juga dengan meminjami dan diberi keuntungan, tetapi dari kesepakatan adalah bagi hasil. Bagaimana perbedaan keduanya, Ustaz? Berbeda antara meminjami dengan bagi hasil. Ya, meminjami itu Anda meminjam, seseorang meminta pinjam uang kepada Anda. Ya. Karena sesungguhnya ya, meminjam itu mimbab tabarru. Tabarru itu artinya berbuat baik kepada orang lain. Dan tabarru itu tidak boleh, di situ ada sifatnya saling menguntungkan, karena ia adalah untuk menolong orang lain. Adapun ini adalah bagi hasil untuk berbisnis. Maka para ulama memasukkan itu kepada bab mudharabah, bagi hasil, ya, di mana kesepakatan antara dua orang, yang satu misalnya punya modal dan satu juga yang lain punya modal, atau yang satu punya modal, yang satu punya usaha, di mana kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, dari hasil keuntungan itu misalnya 50-50, ya, setiap bulan atau tribulan, atau ya sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka itu diperbolehkan, itu tidak termasuk dari riba. Nah, berikutnya dari penelpon kembali kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon agak jauh dari radio monitornya Pak. Oh iya. Saya mau tanya ini Ustaz, masalah silaturahim. Saya kan ingin mendapatkan pahala dari silaturahim. Nanya permasalahannya itu kadang-kadang silaturahim ke orang tersebut itu banyak melakukan maksiatnya Ustaz. Nah, yang saya pertanyakan, kalau saya putuskan silaturahim termasuk berdosa nggak Ustaz? Mungkin itu aja. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau kita tahu bahwa silaturahim kepada orang tersebut malah berdampak akibat banyak berbuat maksiat dan lebih banyak mudaratnya, cobalah kita untuk memberikan nasihat yang baik, gitu kan. Ya, beritahukan saya mau silaturahim tapi dengan syarat, ya, jangan diadakan dangdutan segala, jangan diadakan gini, sebab itu sangat mudarat sekali untuk diri kita dan agama kita. Ya, mungkin cobalah Anda undang mereka sekali-kali, ayolah kita adakan kajian keluarga aja yuk. Ya, kajian sambil silaturahim, sudahlah itu
mendapatkan nilai ya silaturahim yang pahalanya besar, demikian pula mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan diadakan kajian keluarga misalnya keliling, itu tentu akan lebih bermanfaat. Nah, baik, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan yang dari pesan singkat Ustaz dari Abu Lukman di Cibarusa. Bolehkah bagi kita untuk memotong hewan kurban di tempat pejagalan lalu dibagikan sendiri kepada keluarga-keluarga kita yang terdekat? Ya, boleh. Ya, jelas. Yang lebih utama adalah yang menyembelih itu adalah yang punya kambing itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan demikian, dan boleh pula diwakilkan kepada jagal. Ya, kalau kita menyembelih kambing sendiri, kita yang ngurusin, kemudian kita ya bagi-bagi kepada kerabat kita dan orang-orang fakir miskin, ya dari hewan udhiyah itu diperbolehkan. Ini udhiyah apa akikah? Akikah ya? Kurban. Kurban, iya. Iya, kurban, betul Ustaz. Insyaallah, iya boleh seperti itu. Dan insyaallah nanti sekitar hari Ahad ya kita akan ada pembahasan khusus tentang masalah kurban. Nah, dari pesan singkat Ustaz tadi dikatakan bahwa arisan diperbolehkan. Bukankah kita bila kita mengikuti arisan berarti mendorong kita untuk mempunyai hutang Ustaz? Dan bukankah pula ketika kita selalu memohon dijauhkan dari hutang? Bagaimana Ustaz korelasi dua hal ini? Ikhwatul Islam, berhutang itu sesuatu yang mubah. Ya, kalau Anda dari siak pertanyaan Anda seakan-akan kita ini tidak boleh berhutang. Boleh berhutang itu. Ini yang pertama. Cuma berusahalah kita untuk meninggalkan hutang kalau memang kita mampu. Yang kedua, ya, tidak bisa dengan alasan seperti itu kemudian kita mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang namanya arisan itu dalam rangka mempermudah. Iya. Mempermudah yang terkadang kita kalau beli cash secara langsung dengan uang kita tidak cukup dan tidak, sementara kita sangat butuh kepada barang itu. Iya. Maka pada waktu itu kemudian ya kita dengan cara berkumpul beberapa orang masing-masing mengumpulkan uang, kemudian kita beli ini satu dapat ini, insyaallah itu akan semakin mempermudah. Nah, ini termasuk ta'awun al-birri wa taqwa insyaallah. Nah, satu pertanyaan dari penelpon kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, dari mana? Dari Cakung, Pak Ustaz. Silakan. Begini Pak Ustaz, saya mau nanya, saya itu kebetulan senang tanaman hias gitu Pak Ustaz. Apa hukumnya saya memeliharanya gitu? Iya. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana hujah kita dengan orang yang menyatakan bahwa perayaan-perayaan kayak Maulid Isra itu tidak ibadah gitu. Bagaimana hujah kita terhadap itu Ustaz? Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memelihara tanaman hias itu pada asalnya boleh-boleh saja. Iya. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkat ya mubadzir dan berlebih-lebihan gulu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, sampai dia beli tanaman hias itu berjuta-juta. Ada satu pohon sampai 15 juta, 20 juta. Iya, itu dia. Ini adalah gulu yang tidak diperbolehkan, bahkan itu tabdzir. Bukankah yang lebih baik kita belikan saja sesuatu yang lebih bermanfaat dari tanaman hias? Ya, apa manfaatnya tanam hias untuk diri kita? Sebatas kepuasan kepuasan pandangan saja. Kalau kita belikan 15 juta itu untuk buku, Masya Allah, ya, manfaat banyak kita ini dapatkan. Atau kita infakkan untuk pembangunan masjid, itu juga merupakan pahala yang mengalir terus kepada kita. Makanya memelihara tanaman hias silakan saja, tapi jangan sampai menjerumuskan kita kepada perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau menjerumuskan kita untuk melalaikan kepada yang lebih baik dari itu. Adapun hujah kita katakan bahwa peringatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, dan tidak pula imam-imam yang 4. Kalaulah itu baik, tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah, sudah dipraktikkan oleh para sahabat, sudah dilaksanakan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan telah diajarkan oleh para imam-imam kita. Ya, dari imam yang 4.
Makanya yang harus kita perhatikan, kebaikan itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Jangan yang menurut kita itu baik, dianggap kita baik, dan kemudian kita nisbatkan kepada syariat. Karena boleh jadi kita menganggap baik sesuatu, ternyata itu tidak baik di sisi Allah. Ya, dan boleh jadi kita menganggap tidak baik sesuatu, ternyata itu baik di sisi Allah. Ya, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Nah, sekarang kalau standar kebaikan itu adalah Allah dan Rasulnya, jelas. Sekarang kalau misalnya peringatan perayaan-perayaan tersebut baik, mana dalilnya? Ya, apakah ada dalilnya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memperingatkan perayaan-perayaan ini? Rasulullah SAW ya hanya mengabarkan bahwa Allah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik dari hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang seperti ini ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, yang merupakan patokan kita dan hujjah kita. Dan Rasulullah SAW sabda, kul ya man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya agama kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Dan perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan yang lain itu baru muncul pada tahun 362 lebih, dan itu diadakan oleh orang Syiah yang ekstrim dari kalangan Banu Fatimiyah, ya keturunannya Abu Ubaid Al-Qaddah, ya seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya, merekalah yang pertama kali mengadakan perayaan-perayaan tersebut. Jadi sama sekali tidak ada asal usulnya dari syariat kita yang mulia ini. Nah, Ustaz, satu pertanyaan dari chatting melalui streaming dari Singapura, Ustaz. Ada seseorang dari Singapura telah mengamanahkan sejumlah uang kepada seseorang di Indonesia untuk dibelikan rumah sesuai dengan jumlahnya. Lalu yang di Indonesia menggunakan hanya sebagian dari uang tersebut tanpa izin untuk bisnis bagi dirinya sendiri, kemudian sebagian lagi untuk membayarkan uang muka rumah tersebut. Lalu rumah itu dibayar cicil. Yang di Indonesia berharap, atau pengguna uang ini berharap dapat kiriman uang lagi untuk menyicil uang tersebut. Nah, bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Bagaimana menurut syariat perbuatan hal ini, apakah diperbolehkan, Ustaz? Jelas ini perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan. Ini adalah khianat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena uang itu adalah amanah untuk membelikan rumah. Maka laksanakannya sesuai dengan amanah, bukan kemudian kita gunakan untuk bisnis kita dan kepentingan diri kita. Ya, orang ini termasuk orang-orang yang berbuat curang. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah, barang siapa yang berbuat curang maka ia bukan dari golongan kami. Dia termasuk orang-orang yang berkhianat. Ya, Nah, ada tambahan di sini, bagaimana jika setelah ada pertemuan dengan kedua orang tersebut, antara yang memberi dan yang menerima, kemudian orang tersebut malah mengasingkan diri, Ustaz? Apakah hal ini juga mengasingkan diri maksudnya? Ya, maksudnya menjauhi dan tidak menemui lagi orang tersebut, Ustaz? Ya, karena dia tidak suka, mungkin marah dan kesal, dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban sampai hari kiamat gitu. Ya, masalah yang berhubungan dengan masalah hak-hak manusia itu tidak akan Allah biarkan, kata para ulama. Ya, kalau urusan kita dengan Allah, mungkin Allah masih bisa ampuni kita. Tapi kalau urusan kita dengan makhluk pada hari kiamat, Allah tidak akan biarkan. Ya, tetap akan terus dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada sampai hari kiamat. Ini masalah uang ini bukan masalah yang sepele, ya, ini hak. Ya, manusia dengan manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan kalau kita tidak mampu membayarnya, maka kita akan bayar dengan amalan kebaikan kita, ya, sewaktu di dunia. Sungguh sangat merugi orang seperti itu. Nah, satu pertanyaan dari telepon kembali kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Keranggan, Ustaz. Dari Keranggan, silakan. Mau tanya nih, Ustaz. Ini di tempat di masjid dekat rumah saya gitu. Kalau DKM itu setiap ustadz dia akan memperadukan, istilahnya begini, Ustaz.
dia bertanya pada satu ustadz tentang isbal. Itu ustadz itu melarang gitu. Kemudian dicari lagi ustadz yang isbal gitu ya. Nah, ditanya lagi, kalau yang isbal ini dia akan membela gitu ustadz. Nah, jadi waktu itu ustadz yang membela, kebetulan saya ada di sana gitu. Ustadz ini dia tamatan hadis Madinah gitu. Kemudian anak udah tahu bahwa dia akan menggunakan subhat tentang Abu Bakar gitu. Kemudian anak sebutkan semua hadis-hadisnya tentang itu dan termasuk asbabul wurud tentang hadis Abu Bakar. Kemudian dia tetap dia berhujah tentang tidak sombong saja begitu Ustaz. Itu anak dalam keadaan itu karena termasuk berhujah dengan dia, apakah itu termasuk debat apa tidak itu Ustaz? Apakah itu dibolehkan apa tidak? Anak takut nanti jatuh terhadap debat itu kalau itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang kita tahu bahwa itu adalah perkataan yang batil dan kita mempunyai ilmu untuk membantahnya, tidak mengapa kita berdialog dengan dia dengan cara yang husna, yang baik. Ya. Akan tetapi terkadang ya akhi, kalau kita bantah ia di hadapan jamaah, sangat sulit untuk dia rujuk, sebab manusia itu terkadang dia akan malu di hadapan orang-orang untuk rujuk kepada pendapatnya. Dia mempunyai sifat mempertahankan jaim lah, istilahnya jaga image ya. Yang lebih bagusnya lagi kalau antum tegur setelah kajian. Setelah kajian selesai ya, ajaklah dialog dengan dia seputar itu. Antum sebutkan hujah-hujahnya dan bantah syubhat-syubhatnya sampai dia faham betul tentang masalah ini. Yang jelas isbal itu adalah haram. Ya, adapun hadis yang mengatakan hadis Abu Bakar tidak bisa dijadikan hujah, karena Abu Bakar telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah bahwa ia tidak sombong. Dan Abu Bakar juga menyebutkan, dan aku berusaha untuk tidak melorot kakiku itu kainku dia tidak di bawah mata kaki. Sungguh sangat berbeda dengan orang yang sengaja melorotkannya ke bawah. Maka kita berusaha coba dengan cara yang lebih baik tadi nasihati atau dialognya itu setelah kajian aja. Jangan pas kajian, sebab terkadang orang itu kalau di depan jamaah-jamaah dia akan nggak mau dipermalukan sama orang lain. Nah, kemudian dari pendengar di Korea Selatan, Ustadz Barakallahu Fikum, saya pernah disarankan oleh seseorang yang berkata apabila ingin hidup bahagia dan selamat, maka kita harus membasuh kaki ibu, kemudian menyuruh untuk melangkahi tubuh kita sebanyak 3 kali. Dan katanya ini dari perkataannya seorang Habib. Apakah cara seperti ini diperbolehkan? Demikian. Perkataan Habib bukan dalil. Yang dalil adalah qala Allah qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul. Dan tidak pernah ada satupun dalil yang menyuruh untuk kita seperti itu. Yang diperintahkan oleh Allah kita berbakti. Sekarang kalau kita basuh kaki ibu kita, kemudian disuruh dia melangkahi kita 3 kali, setelah itu kita gampar ibu kita, apa manfaatnya? Setelah itu kita tinggalkan ibu kita, tidak ada kabar dan yang lainnya, apa manfaatnya? Jelas ini qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin, berkata atas Allah dalam agama ini dengan tanpa ilmu dan tanpa hujah dan dalil. Kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua, dengan memberikan yang kita mampu, memberikan khidmah apa yang dia perlukan. Ini adalah merupakan sikap yang benar. Nah, dari Ibu Yuyun selanjutnya di Citayam, Ustadz, berapakah besar keuntungan kita mengambil keuntungan dari usaha berdagang yang kebetulan Ibu punya warung ini, yang diperbolehkan sesuai syariat, Ustaz? Sebetulnya masalah keuntungan tidak ada batasan dalam syariat. Karena tidak ada batasan, maka dikembalikan kepada uruf yang ada, kebiasaan adat yang ada. Itu lebih bagus, karena tujuan perdagangan dalam Islam adalah untuk mempermudah. Semakin dia mempermudah, semakin dia diberkahi perdagangannya itu. Makanya yang cobalah kita berikan keuntungan yang sesuai dengan kemampuan manusia dan lumrah di kalangan manusia yang ada di uruf kebiasaan kita itu.
Jangan kemudian kita ini terlalu serakah, akhirnya kita kadang sampai menipu, ya. Ini saya modalnya aja 100.000 padahal cuma 10.000. Ini kalau seperti itu jelas akan menyebabkan pertama dagang kita tidak berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita telah berbuat curang, ya. Maka sekali lagi masalah pengambilan keuntungan tidak ada batasannya dalam syariat, tapi itu dikembalikan kepada adat kebiasaan, ya, di tempat kita. Dan keridhaan mungkin saja. Iya, saling ridha. Kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dari mana Ibu? Dari Cibubur. Silakan. Mau tanya Ustaz. Iya. Di komplek kita kan banyak ya ibu-ibu yang menjual dengan model cicilan begitu. Misal harganya jadi dinaikin banyak gitu, terus tapi boleh dibayar sekian kali gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kredit atau mengkreditkan barang pada asalnya boleh-boleh saja, ya. Ini kebalikan daripada kredit, itu kebaikan dari bai'us salam. Bukan saya mendengar Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, berkata bahwa kredit boleh dengan ijma' kaum muslimin, ya. Jadi sistem kredit dengan mengkreditkan barang-barang itu kepada seseorang dan tanpa bunga, ya, dan juga tanpa denda. Sebab kalau misalnya dia dikatakan nanti kalau kamu sebulan nggak bayar didenda, ya ditambah misalnya sekian persen, ini jelas bunga, ya, diharamkan dalam Islam. Jadi kalau selama kredit itu bebas dari keharaman, dari riba, maka pada waktu itu diperbolehkan. Baik. Untuk selanjutnya kembali dari penelpon, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya kan menjual barang-barang secara kredit ya, dengan mengambil keuntungan 2,5% dari harga barang tersebut. Tapi saya tidak memberitahu pembeli harga barang dari toko gitu. Ya nggak perlu, Bu. Terus harga barang yang saya jual tersebut saya samakan dengan harga supermarket misalnya gitu. Bagaimana itu hukumnya? Apakah itu termasuk riba apa tidak? Untuk sementara saya berhenti dulu ini sampai ada kepastian tahu kejelasan hukumnya. Kejelasan hukumnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi, mengkreditkan barang itu boleh. Ya, mengkreditkan barang itu adalah boleh. Ya, kalau kita tidak memberitahukan harga aslinya segini, itu bukan syarat sah perdagangan. Yang tidak boleh itu kalau kita berbohong. Saya modalnya misalnya 200.000 padahal modalnya cuma 100.000. Ini tidak boleh. Ya. Toh kita tidak perlu untuk menyebutkan saya belinya segini, Bu. Enggak perlu. Yang penting kita jual dengan harga segini dan orang yang membelinya juga ridha, saling ridha di antara kedua belah pihak. Dan di situ terpenuhi syarat-syarat jual beli, ya, maka pada waktu itu sah. Nah, bagaimana apabila si penjual itu menjual dalam dua cara, secara kredit atau secara tunai, tetapi harganya beda, Ustaz? Ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, dan ini yang dirajikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, sebagian lagi mengatakan boleh, dan ini yang dirajikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan mayoritas kebanyakan para ulama di Saudi Arabia. Sebab khilafnya adalah hadis man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu aw kasuhuma aw riba. Barang siapa yang menjual dengan dua harga, dengan dua penjualan dalam satu pembelian, ya, dalam satu penjualan, maka dia hendaklah mengambil yang lebih rendah. Kalau tidak, maka ia mendapatkan riba. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah menjual dengan dua harga, dan ini tafsirkan oleh Sirawi hadis itu sendiri, yaitu kalau dia cashnya ini segini maka kreditnya segini. Sebagian mengatakan bukan, maksudnya itu bukan dengan dua harga, tapi maksudnya adalah ia adalah bai'ul inah, yaitu seseorang berkata begini, saya jual mobil saya 100 juta kepada Anda dengan tempo 1 tahun. Tapi dengan syarat, ya, pada bulan ke-8 saya akan beli kembali dari Anda dengan harga segini dan segini, dengan cash. Lebih, harganya yang lebih saja. Sehingga di situ terjadi ada dua penjualan dalam satu penjualan. Dan ini yang kemudian condong kepada Ibnu Qayyim dan dikuatkan oleh beliau
Karena lafaz hadis itu adalah bai'atain fi bai'ah, 2 penjualan dalam 1 penjualan. Ya, bukan 2 harga dalam 1 penjualan. Karena berbeda antara 2 harga dengan 1 penjualan dengan 2 penjualan dalam 1 penjualan. Dan ini yang saya sendiri condong kepadanya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.